wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi kelas 6 yang solih dan solihah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi berjumpa dengan Miss Sasmi dalam video pembelajaran yang akan membantu kalian belajar dari rumah. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan tema 6C, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Dan hari ini kita akan fokus pada pembelajaran IPA, yaitu tentang kelistrikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang akan kalian pelajari hari ini? Yang pertama, kalian akan mengetahui sejarah penemuan listrik. Dan yang kedua, kalian akan mengetahui dari mana listrik itu berasal. Dan yang ketiga, kamu akan mengetahui bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang arus listrik dan rangkaian listrik. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Sasmi yakin kamu sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui lebih jauh tentang kelistrikan ini. Simak baik-baik video pembelajaran ini. Jangan lupa siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, buku tematik 6C-nya. Catat hal-hal yang menurut kalian penting untuk diketahui. Mari kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak, Miss punya beberapa gambar nih. Coba perhatikan gambar berikut. Ada apa saja di sana? Ada laptop, ada mesin cuci, ada blender, ada lampu. Nah, alat-alat tersebut dapat berfungsi, dapat menyala, dapat kita gunakan karena apa? Iya, betul, karena ada energi listrik. Tahukah kalian, gejala kelistrikan pertama kali ditemukan oleh cendekiawan Yunani yang bernama Thales Miletus. Ia menggosok-gosokkan batu amber, kemudian batu amber tersebut digunakan untuk menarik bulu. Nah, sejak saat itu, tokoh-tokoh yang lainnya seperti Ampere, Michael Faraday, dan William Gilbert mengemukakan teori-teori tentang kelistrikan. Namun, nama Michael Faraday lah yang paling berjasa dalam penemuan kelistrikan. Oleh karena itu, Michael Faraday dijuluki sebagai penemu listrik dan bapak kelistrikan dunia. Nah, anak-anak, penemuan listrik ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk manusia. Karena apa? Karena listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa adanya listrik. Jadi kita patut berterima kasih kepada para tokoh-tokoh cendekiawan yang telah menemukan adanya listrik ini. Baiklah, pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Tapi sebelum masuk ke rangkaian listrik seperti apa, ada beberapa komponen listrik yang perlu kamu ketahui. Apa saja? Yang pertama adalah sumber listrik. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kalian tahu apa saja yang termasuk sumber energi listrik? Ya, ada aki, baterai, generator, dan dinamo. Baterai dan aki dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan dinamo dan generator dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Baterai, aki, dan dinamo dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang kecil. Sedangkan generator dapat menghasilkan energi dengan jumlah yang sangat besar. Komponen yang kedua adalah konduktor listrik. Konduktor listrik berfungsi untuk menghantarkan listrik. Contohnya adalah kabel. Komponen berikutnya adalah alat-alat listrik. Alat-alat listrik ini berfungsi untuk mengubah energi listrik
menjadi energi lain yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya ada fitting, ada stop kontak, ada steker, ada sikring, dan ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Komponen-komponen tadi, jika dirangkai menjadi satu, akan menjadi rangkaian listrik. Untuk lebih jelasnya seperti apa rangkaian listrik, akan saya jelaskan berikut ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, maka kedua lampu akan nyala bersamaan. Dan jika satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lainnya akan ikut padam. Kelebihan dari rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangannya adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang atau redup. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lainnya dapat tetap menyala. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala dan nyala lampu akan sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan lampu 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam,
maka yang ikut padam adalah hanya lampu 4 karena lampu 3 dan lampu 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1, 2 disusun secara paralel dengan lampu 3 dan 4. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini adalah merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, maka saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang kita mari coba nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, kita akan coba matikan saklar 2. Maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Nah, namun jika kemudian kita matikan saklar 3, yang terjadi adalah semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir ke 3 lampu tersebut. Demikianlah penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkan kalian dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga menyenangkan ya. Kalian pasti sudah tahu tentang sejarah kelistrikan dan seperti apa rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami itu semua dan dapat diambil pelajaran. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.